Hari ini kita akan belajar banyak tentang persiapan tenaga kerja menuju ke dunia kerja gitu. Dulu ini ya background adanya kelas bocoran HRD itu karena pengalaman saya selama ini kerja di perusahaan. Itu banyak sekali teman-teman fresh graduate waktu wawancara itu belum mampu memenuhi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan gitu. Sebenarnya bukan berarti dia nggak punya, mungkin dia punya banyak, tapi dia nggak ngerti cara membungkusnya gimana dan menjualnya gimana. Jadi yang keluar hanya sedikit sekali kompetensinya. Akhirnya karena pesertanya atau karena kandidatnya banyak, ya perusahaan tetap lebih milih yang lebih ready ya daripada harus menggali lebih banyak. Jadi zaman dulu aja demand sama supply-nya itu nggak berimbang. Maksudnya demand-nya perusahaan tuh banyak, tetapi pencari kerja jauh lebih banyak. Gitu ya. Kalau di sini, kalau di sini diceritain rasionya itu yang paling besar itu adalah sekolah menengah. Kemudian bagaimana dengan sekolah tinggi? Ternyata sekolah tinggi itu nggak menjamin teman-teman untuk menjadi karyawan di suatu perusahaan gitu. Nggak ada jaminan gitu. Kecuali kalau teman-teman memiliki kompetensi lebih gitu. Sehingga teman-teman bisa cepat diserap oleh perusahaan. Belum lagi gitu. Belum lagi saat teman-teman udah diundang ke interview perusahaan tuh jangan seneng dulu karena perusahaan tuh rasio kelulusannya itu biasanya 1:4. Jadi kalau kebutuhannya perusahaan cuma satu, itu yang dipanggil itu biasanya 4 orang minimal. Jadi kalau dia butuh 2 jabatan, berarti 8. Itu minimal yang harus dia saring. Karena biasanya nanti ada gagal di psikotes, ada gagal di LGD, ada gagal di wawancara gitu. Teman-teman belum lupa kan cerita lulusan sebuah universitas ya ternama sih, cuma dia melabelkan dirinya kalau mau masuk ke perusahaan saya mau sih tapi digaji 8 juta. Masih ingat ya? Nah, itu juga sesuatu yang miris sih. Memang lulusan mana itu mungkin mempengaruhi kompetensi. Tetapi untuk bisa kerja bukan itu aja. Nanti akan saya jelaskan apa aja sih yang dicari oleh perusahaan gitu. Universitas ternama itu penting, cuma bukan itu aja yang mempengaruhi keberhasilan seseorang untuk bisa kerja. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa kok aku nggak pede nih aku dari universitas A atau B, universitas yang ternama katakan, jangan kecil hati gitu karena nggak selalu orang yang dari lulusan universitas ternama itu kemudian dia kompetensinya bagus kok gitu. Malah banyak teman-teman dari universitas ternama itu jadi nggak fleksibel gitu. Jadi teman-teman akhirnya di lapangan nggak suka sama mereka. Isu ke generasi Z itu miring. Makanya kelas ini ada gitu biar teman-teman tuh ngerti sebenarnya yang dibutuhkan perusahaan tuh orang dengan karakter bagaimana sih? Karena selama ini isunya tentang generasi Z, mereka sukanya berkumpul dengan sesamanya yang generasi Z. Kemudian mereka agak skeptis, mereka lebih suka dalam tanda kutip autis gitu, suka gadget, nggak mau berkumpul dengan mereka yang sudah senior gitu. Apa sih yang diinginkan perusahaan? Perusahaan itu sebenarnya cuma butuh 3 kandidat yang mau, kandidat yang mampu, dan kandidat yang produktif. Mau itu gimana sih? Dia memiliki motivasi, dia memiliki semangat. Bukan orang yang patah semangat gitu, baru dapat tantangan sedikit udah menye-menye, pinginnya pulang gitu ya. Nanti harus jadwalnya onsite misalnya tanggal berapa dia nggak mau datang karena alasan ABC sakit dan lain-lain gitu. Kemudian attitude-nya yang bagaimana. Ini jadi PR tersendiri ya, karena di tengah tantangan isu generasi Z yang seperti apa, teman-teman ditantang untuk membuktikan bahwa sebenarnya generasi Z itu nggak semuanya yang negatif itu loh. Gitu. Attitude yang bagaimana sih yang dibutuhkan perusahaan? Sebenarnya perusahaan tuh nggak pingin yang bagaimana kok. Sebenarnya mereka hanya butuh teman-teman itu sopan gitu ya. Ya secukupnya aja gitu ya berrelasi yang baik, mampu bekerja sama. Jadi kan kalau bekerja di perusahaan tuh kerja tim ya, bukan Wonder Woman atau Superman gitu, bukan gitu. Kemudian memiliki daya juang, jadi dia nggak cepet nangis lah gitu ya, nggak cepet ngadu gitu, atau nggak
bermental ini suka jadi korban, jadi play victim yang kayak gitu. Kemudian memiliki kemauan belajar. Karena perusahaan itu sebenarnya kayak entitas gitu. Jadi kalau teman-teman mau survive di sebuah perusahaan, teman-teman tuh harus belajar sebenarnya perusahaan ini tentang apa gitu. Jadi bukan hanya pengetahuan tentang background-nya teman-teman aja, tetapi juga tentang perusahaan yang teman-teman saat ini atau nanti akan teman-teman join itu kayak apa perusahaannya, pola kerjanya, dan lain-lain. Yang terakhir, kemampuan adaptasi. Kemudian mampu itu ngomongin tentang kapasitas. Ya kalau kapasitas intelijensi itu berarti kapasitas bisa nampung informasi, itu namanya kapasitas ya. Kapasitas itu penting karena mempengaruhi nanti dia bisa ditarget seberapa sih gitu. Jadi kalau teman-teman mampunya hanya mangkok kecil, bayangin ya mangkok kecil, kemudian dikasih job itu yang segede mangkok gede gitu kan, jadi nggak akan bisa memenuhi nih, tumpah-tumpah. Akhirnya pekerjaannya yang lebih-lebih itu dikasih ke temannya yang lain atau ke atasannya, pusing lah. Ya, jadi kapasitas berpikir itu mempengaruhi bagaimana nanti dia mengambil keputusan, mempengaruhi dia memahami instruksi dari atasan. Jangan sampai atasan mintanya A, jadi dia melakukannya A aksen gitu. Jadi jadi nggak nyambung. Kemudian kompetensi itu biasanya kalau perusahaan yang sudah mapan itu mereka memiliki kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh karyawan saat mau join ke perusahaannya. Saat teman-teman udah punya kemauan dan kemampuan, yang paling penting adalah teman-teman tuh harus produktif. Produktif tuh gimana? Bisa memenuhi KPI yang ditentukan perusahaan. Jadi setiap jabatan kan ada job description ya. Nah, apa-apa yang ada di job description tuh dipelajari gitu sehingga teman-teman bisa fulfill. Naraya Consulting adalah startup yang bergerak di bidang konsultan SDM. Selain itu, kami juga membahas tentang pengembangan diri dan karir, isu-isu dalam psikologi, kesehatan holistik, dan entrepreneurship. Mari terhubung bersama kami melalui Instagram di @narayaconsulting dan ikuti kelas kami yang kini tersedia di Kerjaholic. Selamat berproses bersama.